Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai dengan janji Bapak kemarin, pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas materi tentang penghapusan piutang dagang. Simak baik-baik ya materinya. Penghapusan piutang dagang. Piutang yang tak tertagih atau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa disebut dengan bad debt. Dalam pengertian yang sangat sederhana adalah kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, piutang yang tak tertagih itu bisa timbul karena apa? Piutang yang tak tertagih itu bisa timbul karena adanya risiko piutang yang tidak dapat terbayar oleh debitur perusahaan. Ya mungkin karena berbagai alasan ya. Contohnya itu seperti paylit atau bangkrut, force majeure, ataupun mungkin karakteristik pelanggannya itu sendiri. Lalu di sini ada metode pencatatan penghapusan piutang. Untuk metode pencatatan penghapusan piutang di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode pencatatan langsung, dan yang kedua ada metode pencatatan tidak langsung. Namun, khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang metode pencatatan langsung. Apa sih itu metode pencatatan langsung? Nah, metode penghapusan piutang langsung atau bisa disebut juga dengan direct method. Dalam metode langsung ini, penghapusan piutang itu baru akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar-benar dinyatakan tidak dapat ditagih lagi. Nah, biasanya metode ini itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil ataupun mungkin perusahaan yang tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang atau piutang yang tak tertagih dengan tepat. Selanjutnya itu ada jurnal. Di sini itu ada 3 jurnal ya. Yang pertama jurnal ketika penghapusan piutang, yang kedua jurnal piutang dapat ditagih kembali pada periode yang sama, dan yang terakhir itu ada jurnal piutang dapat ditagih pada periode yang lain. Yang pertama itu jurnal ketika penghapusan piutang. Di sini ketika perusahaan itu sudah yakin bahwa piutangnya itu tidak dapat tertagih, maka perusahaan tersebut akan melakukan penghapusan piutang. Nah, ketika melakukan penghapusan piutang di sini itu jurnalnya kita akan mencatat akun kerugian penghapusan piutang sebelah debit dan akan mengkredit piutang dagang sebelah kredit. Lalu yang kedua itu ada jurnal piutang dapat ditagih kembali pada periode yang sama. Nah, misal nih, perusahaan sudah melakukan penghapusan piutang, ternyata piutang tersebut itu bisa ditagih kembali dalam satu periode yang sama, maka perusahaan akan mencatat yang pertama, sisi debitnya itu ada piutang dagang, dan sisi kreditnya ada akun kerugian penghapusan piutang. Lalu yang ketiga itu ada jurnal piutang dapat ditagih pada periode yang lain. Sama ya seperti jurnal yang kedua, cuma bedanya ini itu pada periode yang lain. Perusahaan sudah melakukan penghapusan, lalu menerima pembayaran piutangnya itu pada periode selanjutnya atau periode yang lain. Maka jurnalnya itu adalah piutang dagang sebelah debit dan pendapatan lain-lain sebelah kredit. Di sini itu bedanya cuma di sisi kreditnya saja ya. Kalau periode yang sama kan tadi kerugian penghapusan piutang. Nah, kalau pada periode yang lain itu akunnya pendapatan lain-lain. Oke, untuk memahami lebih lanjut, silakan simak video selanjutnya tentang pembahasan studi kasus.